Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Idqalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekasih-kekasih Allah itu selalu ditemani di dalam semua aktivitasnya itu adalah ibadah. Siapakah Imra'atu Imran? Imra'atu Imran disebutkan di dalam tafsir bernama Hannah. Bernama Hannah. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Imran punya istri yang bernama Hannah yang bernadar kepada Gusti Allah, ya Allah, kalau saya sampai dikasih keturunan, maka aku nadarkan pokoknya anak saya tak suruh ngabdi, perjuangan dakwah di jalan Allah. Dijadikan Dijadikan juru dakwah, membantu mungkin di Baitullahnya, atau mungkin menjadi dewan kemakmuran dakwah dan lain sebagainya. Pokoknya hidupnya untuk Allah. Baik. Sayyidatuna Hannah di dalam riwayat itu sudah tua. Sudah tua yang tidak berhenti puasa di siang hari dan tidak berhenti untuk bangun malam di malam hari. Pokoknya hidupnya semuanya adalah ibadah. Nah, sebelum jauh diberikan oleh Allah keturunan, Sayyidatuna Hannah itu selalu berdoa setiap hari, minta dikasih keturunan. Karena sudah di umur yang sudah tidak memungkinkan punya anak. Di dalam riwayat ada yang mengatakan Sayyidatuna Hannah ini mandul, tapi tidak berhenti berdoa. Ya Allah, saya nazar kalau dikasih anak pokoknya tak suruh ibadah terus, tak suruh juangan terus, entah bersihkan masjid, entah bersihkan rumah Tuhan, rumah Allah dan lain sebagainya. Untuk aku pokoknya suruh ngabdi. Kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa Sayyidatuna Hannah yang sudah tidak berhenti. Jadi jauh sebelum punya anak ini sudah selalu berdoa kepada Gusti Allah. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Nah, ketika Sayyidatuna Hannah itu dikabulkan oleh Allah doanya, pokoknya kalau anak saya nanti lahir laki-laki, tak jadikan pokoknya semua hidupnya untuk Allah. Ternyata dikabul sama Gusti Allah. Tapi dikabulnya bukan laki-laki, tapi perempuan. Waduh, lahirnya bukan laki-laki, ya Allah. Saya kan mintanya laki-laki, dikasihnya perempuan. Wallahu a'lamu bima wadu'at wa laysa dzakaru kal untha. Tapi perempuan ini diberikan oleh Allah kepada Sayyidatuna Hannah tidak seperti perempuan-perempuan pada umumnya. Perempuan yang hebat, perempuan yang ahli ibadah, perempuan yang taat kepada Allah, perempuan yang gak pernah kenal dengan kemaksiatan. Wa inni samaituha Maryama. Dikasih oleh Allah seorang anak bukan laki-laki tapi perempuan yang dikasih nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, Sayyidatuna Hannah ini jauh sebelum dikasih keturunan itu selalu berdoa kepada Allah, minta keturunan sekaligus didoakan keturunannya agar dijauhkan minasyaitonir, dari godaan setan. Nah, jadi belum dikasih anak itu anaknya sudah didoakan terus, padahal belum punya anak. Ya Allah, nanti kalau anak saya lahir, ya Allah, semoga dijauhkan dari godaan setan. Nah, ini yang belum punya anak ini pernah gak doa-doa kayak gitu kira-kira? Kawin aja belum, tapi udah doa punya anak nih. Ya Allah, kalau saya punya anak nanti semoga dijauhkan dari godaan setan. Nah, itulah
langkah-langkahnya. Jadi jauh sebelum dikasih sudah berupaya maksimal di dalam doa-doanya disebut. Minasyaitonir rajim, doanya agar dijauhkan dari godaan setan. Artinya apa di sini? Jadi orang tua jangan hanya doakan untuk kesuksesan saja, tapi juga jangan lupa untuk mendoakan agar keturunan-keturunannya dijauhkan dari godaan setan. Otomatis kalau dijauhkan dari godaan setan tidak akan meninggalkan sholat, tidak akan zina, tidak akan meninggalkan puasa, tidak akan melakukan kejahatan, melakukan kebaikan-kebaikan, ya karena doanya baik. Makanya doa itu yang baik, baik. Terutama seorang ibu. Jangan sampai seorang ibu itu mendoakan sesuatu kepada anak yang tidak baik. Makanya doanya ibu kepada anak itu kayak apa? Doa ibu kepada anak itu sama kayak doanya Nabi kepada umatnya. Makanya kalau punya anak jangan sampai dipanggil nama binatang. Saking keselnya, akhirnya benar wujudnya orang sifatnya binatang karena emaknya yang doain di dalam ucapan sehari-hari. Yang dipanggil inilah, yang dipanggil itulah, makanya jadi sesuai dengan ucapan emaknya. Kemudian apa? Kemudian doakan yang baik-baik. Jangan sampai anak itu didoakan yang tidak baik. Jauhkan dari api neraka, jauhkan dari meninggalkan sholat, jauhkan dari godaan setan. Dan itulah yang dilakukan Sayyidatuna Hannah sebelum jauh memiliki anak, sudah nazar dengan nazar yang baik dan juga sudah didoakan enggak berhenti-berhenti dengan doa yang baik-baik. Kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan Sayyidatuna Hannah tadi seorang putri yang bernama Maryam. Nah, Maryam ini saking hebatnya disebutkan di salah satu surat di dalam Al-Qur'an dinamakan surat Maryam. Makanya ada orang yang dikasih nama Maryam. Tujuannya agar kayak Sayyidatuna Maryam. Kenapa? Ibadahnya luar biasanya, keistimewaannya kan gitu. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min 'indillahi innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sayyidatuna Maryam ini ibunya bernama Hannah, memiliki suami yang namanya Imran. Nah, Hannah ini punya seorang kakak atau adik yang dinikahi yang namanya Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria sama diuji oleh Allah dengan apa? Dengan umur yang sudah lanjut tapi sama-sama belum memiliki keturunan. Nah, karena Sayyidatuna Maryam ini terlahir dalam kondisi orang tuanya sudah meninggal, maka Nabi Zakaria lah yang apa? Yang memperhatikan Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Sayyidatuna Maryam setiap hari tidak pernah berhenti dari yang namanya puasa. Dan setiap malam sama, sifat ibunya nurun ke anaknya. Ibunya ahli ibadah, anaknya ahli ibadah. Jadi anak itu nurun emaknya. Kenapa? Ya karena bisa dibilang 90% ya anak ya dengan emaknya. Makanya kalau emaknya pintar nyanyi, anaknya pintar nyanyi. Anaknya pintar, emaknya joget, anaknya joget juga. Nah, Sayyidatuna Maryam ibunya ahli ibadah, maka dia pun nurun dari ibunya menjadi seorang perempuan yang ahli ibadah. Setiap hari ibadah. Siang hari puasa, malam hari selalu mendekatkan diri kepada Allah, bangun malam dan lain sebagainya. Tidak pernah berhenti-berhenti ibadah. Saking hebatnya Sayyidatuna Maryam, saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, doanya selalu dikabul oleh Allah. Saking Allah cinta kepada Sayyidatuna Maryam, Allah ngasih kelebihan kepada Sayyidatuna Maryam. Kelebihannya apa? Sayyidatuna Maryam ini selalu dicukupi di dalam kesehariannya urusan makan dan minum.
Jadi apa? Ibadah terus. Kalau sudah waktunya makan, ada makanan. Kalau sudah waktunya minum, ada minum. Nggak pernah masak, nggak pernah GoFood juga nggak pernah. Pergi jalan-jalan ke pasar juga enggak, belanja juga tidak. Pokoknya setiap hari ibadah. Saking ahli ibadahnya nggak pernah keluar dari yang namanya rumahnya Allah, maka dibuatkanlah mihrab. Mihrab itu bisa bilang mungkin ya semacam kamar kecil lah, atau ruangan yang tersendiri agar Sayyidatuna Maryam ini ketika ibadah itu khusyuk dan tidak terganggu dengan yang lainnya. Pokoknya hobinya ibadah. Nggak ada kok hobinya ke pasar, jalan-jalan, gunjing dan lain sebagainya, itu nggak pernah. Pokoknya setiap hari ibadah. Sampai setiap hari, saking nggak pernah kelihatannya kecuali di mihrab, Zakaria itu penasaran. Nabi Zakaria penasaran, kok ini perempuan nggak pernah keluar dari yang namanya kamarnya, ini nggak pernah keluar. Ini makanya gimana? Penasaran, akhirnya Nabi Zakaria masuk kepada mihrabnya Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk melihat ke mihrabnya Maryam, ada makanan. Kalau pas musim hujan ada makanan di musim panas. Kalau pas ngelihatnya di musim panas ada makanan di musim dingin, buah-buahan di musim dingin. Anggap aja kalau sekarang mungkin ada sebagian buah yang hidup yang berbuah di musim panas. Apa yang buah hidup buah di musim panas itu apa? Kalau di Arab mungkin kurma, itu musim panas. Kalau musim dingin ya apalah kira-kira buah yang hanya di dingin-dingin adanya, itu aja. Jadi pokoknya kalau musim panas ada ada buah di musim dingin, kalau pas di musim dingin ada buah di musim panas. Kaget Nabi Zakaria. Ini nggak pernah keluar tapi makanannya komplit. Penasaran. Nggak pernah ada yang nganterin makanan, nggak pernah ada yang ngasih makanan, tapi selalu ada makanan. Sampai Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryamu, anna laki hadza?" Ini dari mana? Kok ada buah-buahan banyak? Waktunya sekarang musim panas, kok itu ada buah musim dingin? Pas musim dingin ada buah musim panas. Ini dari mana? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini dari Allah. Langsung dikirim dari Allah. Setiap hari malaikat nganterin makanan. Nah, kalau kita dianterin setiap hari enak enggak Mak kira-kira, Mak? Hah? Mau sarapan udah ada makanan. Mau makan siang sudah siap. Pengen ini ada. Enak tidak? Kita mau ikuti caranya Maryam ibadah. Enggak keluar dari yang namanya tempat sholat. Ini ngaji 1 jam yang kesemutan, yang ngantuk, yang pegel. Zikir baru sebentar udah tidur. Baik. Karena Sayyidatuna Maryam ini rajin ibadah, gak berhenti, akhirnya Allah kasih kelebihan, yaitu kelebihannya. Setiap hari dikasih makanan surga dari Gusti Allah. Dari sinilah Nabi Zakaria melihat bahwasanya Sayyidatuna Maryam ini punya kelebihan. Sayyidatuna Maryam ini kekasih Allah. Bukan nabi, bukan rasul. Karena nabi itu laki-laki, rasul laki-laki, Sayyidatuna perempuan. Tapi Allah ngasih kelebihan kepada Sayyidatuna Maryam yang luar biasa. Nah, karena Sayyidatuna Maryam ini luar biasa, sudah kelihatan nyata bahwasanya spesial. Makan Allah yang ngasih, malaikat yang ngantar. Akhirnya apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Akhirnya Nabi Zakaria yang sudah tua, di dalam riwayat umurnya udah lanjut,
Pokoknya kalau dari segi produktif itu istrinya udah menopause mungkin ya. Sudah tua lah, bukan waktunya hamil lagi. Doa di mana? Di tempat Sayyidatuna Maryam ibadah. Karena tempat ini tempat yang baik, tempat ibadahnya Sayyidatuna Maryam, tempat turunnya makanan penuh rahmat dari Allah, maka disitulah Nabi Zakaria berdoa. Nah, kemudian apa? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli bil mihrabi annallaha yubashshiruka biyahya. Setelah doa, pas Nabi Zakaria sholat, tiba-tiba didatangi malaikat. Malaikat tadi kenapa? Ngabarin, Nabi Zakaria, kamu mau dikasih putra. Namanya Nabi Yahya. Apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir. Kata Nabi Zakaria, apa enggak mungkin? Saya itu apa? Saya itu sudah tua katanya. Balaghaniyal kibaru. Artinya saya itu sudah sepuh, istri saya sudah enggak mungkin hamil. Kata malaikat, gampang. Kalau pengen gimana? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dari sini apa? Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tempat yang penuh dengan berkah itu tempat mustajabut doa. Makanya kalau di tempat-tempat orang yang soleh itu apa? Kalau di tempat-tempat orang yang soleh itu disunatkan apa? Disunahkan kita untuk berdoa. Oh, ini tempatnya kiai. Kita berdoa di situ. Kenapa tempat itu dijadikan tempat ibadah? Karena tempat itu dijadikan tempat ibadah, maka kita harus doa. Oh, ini tempat turunnya rahmat, tempatnya orang soleh. Kita berdoa karena tempat turunnya rahmat. Nabi Zakaria berdoa di tempat yang baik sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala kabulkan karena tempatnya baik. Makanya kadang kita ada istilah apa? Kita ngalap berkah. Ngalap berkah ke kiai, ngalap berkah. Oh, ini tempat baik. Oh, ini tempat tawaf. Oh, ini tempat sa'i. Oh, ini tempat ini. Oh, ini tempat ini. Oh, ini gua perjuangan Nabi. Oh, kita ini. Nah, di situ kita berdoa. Karena apa? Tempat yang baik, tempat yang penuh dengan rahmat itu mendatangkan doa menjadikan doa terkabulkan. Baik, setelah itu apa? Setelah itu Allah kasih, Allah kabulkan. Nah, setelah itu apa? Allah kasih kelebihan lagi. Sayyidatuna Hannah dikasih kelebihan, Sayyidatuna Maryam dikasih kelebihan. Nah, yang lebih dahsyat lagi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Sayyidatuna Maryam kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan-perempuan yang lainnya. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki 'alan nisa'il 'alamin. Maryam, kamu itu dipilih oleh Allah. Dibersihkan, dijaga oleh Allah. Diistimewakan dari perempuan-perempuan sejagat ini, diistimewakan. Tidak ada yang diberikan seperti kamu. Dipilih oleh Allah. Ya Maryam nuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arrakin. Disuruh bersujud, disuruh ibadah, disuruh mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Malaikat datang kepada Sayyidatina Maryam, "Hai Maryam, kamu akan dikasih oleh Allah putra." Akan dikasih oleh Allah putra. Ismuhul Masih Isa bin Maryam. Namanya adalah Isa bin Maryam. Nabi Isa. Wa yukallimun nasa fil mahdi, dan akan ngomong ketika nanti masih bayi. Wa minas salihin, dan dia dijadikan oleh Allah menjadi orang soleh.
Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Malaikat, saya itu belum nikah. Gak mungkin saya bisa punya anak. Jangankan punya anak, kenal aja saya gak pernah ketemu laki-laki. Gimana saya punya anak? Apa kata Allah? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun, ada putra ditiupkan oleh Allah. Nafakhna bihi min ruhina. Ditiupkan oleh Allah roh. Setelah ditiupkan oleh Allah roh, maka hamil Sayyidatuna Maryam. Kenapa? Ya Allah menghendaki. Susah tidak untuk membuat Sayyidatuna Maryam punya anak tanpa suami bagi Allah? Gampang. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Harusnya lebih susah lagi ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam itu dari tidak ada menjadi ada. Diadakan dari tidak ada. Nabi Adam tidak ada. Siti Hawa tidak ada, diadakan oleh Allah menjadi ada. Mengadakan yang tidak ada gampang. Kun fayakun jadi. Nabi Isa juga sama. Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul, dipilih oleh Allah, bukan anak Tuhan, bukan ini, bukan. Seorang nabi dan rasul yang diistimewakan oleh Gusti Allah. Sehingga apa? Sehingga saking istimewanya Allah sudah ngasih kabar kalau ini nanti saking istimewanya mulai dari bayi pun sudah bisa ngomong. Sudah bisa ngomong. Prosesnya luar biasa ketika Sayyidatuna Maryam melahirkan. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an apa? Tusaqit alaiki rutoban janiyya. Ketika Sayyidatuna Maryam sudah mentok, ketika dikabari mau hamil, Sayyidatuna Maryam cuma bilang, ya Allah, saya ini belum nikah. Tapi kalau Allah menghendaki, ya terjadi punya anak walaupun gak ada bapaknya. Beda dengan zaman sekarang. Gak ada yang hamil gak ada bapak, itu gak ada. Banyak kasus hamil bapaknya apa? Gak ada bapaknya. Terus Sayyidatuna Maryam kayak gitu. Kok ada bapaknya kalau sekarang? Tapi kalau Sayyidatuna Maryam gak ada bapaknya. Dari sinilah Allah memberikan kebesaran.